afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di video vlog aku. Hari ini aku mau beresin dapur. Di sini aku lagi beresin meja makan aku. Di sini aku mau lap-lap dulu ya teman-teman, karena di sini tuh kita habis makan tadi pagi, habis sarapan di sini. Terus tadi kan Arsy sarapannya juga di sini. Terus Arsy dinaikin di situ di atas mejanya. Terus di situ dia berantakin semualah begitu pokoknya. Jadi itu makanan jadi tumpah-tumpah di meja. Nah, di sini aku beres-beresnya pas Arsy lagi tidur ya teman-teman. Jadi ini aku masih leluasa untuk beres-beres. Oh ya, maaf ya teman-teman. Sekarang tuh aku jarang upload video karena lagi kurang mood gitu untuk bikin video, lagi malas karena aku tuh lagi pusing juga, sekarang lagi nyusun skripsi teman-teman. Jadi ya gitulah, aku juga harus ngurus rumah, ngurus anak, terus aku juga harus kerjain skripsi aku, makanya aku kayak nggak mood gitu loh untuk bikin video. Sebenarnya aku tuh kerjain skripsi aku tuh pas malam ya teman-teman, karena di samping kalau pagi itu Arsinya nggak ada yang jagain, makanya aku tuh juga nggak bisa kerja kalau pas pagi ya teman-teman. Terus laptop aku juga lagi rusak, jadi aku harus pinjam laptop kerjanya suami. Jadi ya bisanya malam, karena kalau pagi kan dipakai kerja gitu. Nah, oke teman-teman, kembali di video. Di sini aku lagi lap-lapin itu rice cooker ya teman-teman. Di situ tuh banyak nasi-nasi yang kering gitu loh, yang bekas kita ambil nasi itu terus jatuh-jatuh gitu. Terus di sini aku lap juga di ini meja tempat galon. Setelah itu di sini aku lanjut di bagian meja dapur. Di sini aku beresin dulu ini panci-panci yang sudah aku pakai masak tadi. Terus di sini tuh kayak berminyak ya teman-teman. Tadi pagi tuh aku habis goreng ikan, terus minyaknya tuh kemana-mana. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bilang ya teman-teman, kalau di sini aku mau pindahin barang-barang kayak stok makanan gitu loh yang pernah aku simpen di sini kayak mie dan lain-lain. Aku mau pindahin ke tempat piring aja yang bagian atasnya itu loh teman-teman. Nah, di sini aku udah pindahin ya teman-teman. Jadi kayak udah beda gitu suasananya. Terus di sini horden kolon dapurnya juga belum aku pasang karena habis aku cuci ya teman-teman. Sebentar aku juga mau pasang. Dan di sini aku mau lanjut cuci piring. Nah, di sini aku lagi buangin sisa-sisa makanannya dulu ya teman-teman. Setelah itu baru deh aku sabunin. Nah, ini tuh piring bekas semalam sama tadi pas pagi aku masak, terus bekas sarapan juga ya teman-teman. Jadi udah ngumpul di sini, udah banyak banget ini piringnya. Jadi di sini aku mau cuci dulu. Oh ya teman-teman, aku tuh suka banget loh liatin videonya teman-teman kalau misalkan lagi cuci piring. Sebenarnya aku tuh suka cuci piring di sini teman-teman. Kalau misalkan aku cuci piring di sini tuh aku kayak rajin gitu loh. Cuman karena di sini tuh airnya tuh harus harus di jalan terus gitu. Maksudnya kalau nggak dibuka itu kerannya nanti pipanya bisa meletup gitu. Terus kalau misalkan aku lagi cuci piring di sini, nah ini keran yang di kamar mandi di kolam airnya tuh aku buka teman-teman, makanya aku bisa cuci piring di sini. Kalau misalkan nggak gitu ya nggak bisa juga. Nah, terus kenapa aku suka cuci piring di sini? Pertama karena kita kan bisa lihat-liatin itu orang-orang lewat, karena teman-teman bisa lihat ini jendelanya tuh langsung mengarah ke jalanan ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat orang lewat, terus bisa melihat pemandangan yang hijau-hijau. Terus aku juga suka karena ini airnya ngalir terus, jadi ya bisa main air juga.
harusnya sih ada kayak penampungan gitu ya teman-teman, tapi karena agak mahal gitu harganya jadi kita belum beli. Nanti kalau misalkan udah agak longgar gitu baru deh kita beli. Sekarang juga masih itu sih teman-teman, kayak masih mepet gitu keuangannya, karena aku juga kan mau bayar uang kuliah juga, makanya kayak lagi mau ngirit-ngirit gitu. Nah, oke teman-teman, di sini udah aku cuciin semua piringnya. Di sini aku lagi bersihin wastafelnya. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman, masya Allah. Oke, lanjut. Di sini aku lagi mau nyapuin dapur aku. Nah, tadi tuh pas cuci piring, anak aku tuh bangun teman-teman. Makanya di sini udah ada Arsy yang nemenin aku untuk sapu-sapu. Harusnya tuh aku nyapu dulu baru cuci piring teman-teman, karena kalau misalkan nyapu terus ada Arsy kan itu debunya bisa bisa ke dia juga, karena dia tuh kalau lihat aku nyapu gitu dia tuh suka kayak jalan-jalan kemana-kemana gitu loh, jadi kayak suka keinjek gitu yang sudah aku sapu terus dia injek lagi. Tapi jujur aja teman-teman, aku tuh lebih suka kayak beres-beres. Sebenarnya lebih suka kalau misalkan Arsy-nya tidur, cuman kayak kalau Arsy tidur tuh aku tuh kayak was-was gitu loh, kayak semuanya harus dilakuin cepat-cepat, terus harus pelan-pelan, jadi kayak was-was gitu. Kalau misalkan Arsy udah bangun, aku tuh kayak udah tenang gitu, karena kan udah nggak ada yang ditakutin supaya bangun gitu. Nah, jadi sekarang udah kayak nggak buru-buru, terus nggak pelan-pelan lagi, kayak santai gitu. Cuman itu sih repotnya kalau Arsy mah kalau lihat orang nyapu dia tuh suka jalan-jalan gitu, jadi kayak biasa udah disapu ya keinjak lagi, harus disapu lagi, terus harus dijaga juga kalau misalkan dia pungut itu kotorannya baru dikasih masuk di mulut, karena sekarang tuh dia masih kayak dalam fase yang suka pungut-pungut barang terus masukin di mulut gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan dia lagi on, kayak seru juga gitu, kita sambil bersih-bersih sambil teriak-teriak juga gitu. Nah, ini aku mau kasihin dia mainannya, itu mainannya udah hampir di kamar mandi, karena dia tuh gitu teman-teman, dia tuh kalau lagi pegang sesuatu dia nggak mau lepas. Kalau misalkan dia lagi suka-sukanya itu mainannya itu seperti di tangannya, dia tuh lagi pegangin itu loh teman-teman, gelas air minumnya gitu. Nah, itu dia ambil lagi. Dia tuh suka gitu ambil barang-barang yang sudah aku cuci, kayak mangkok-mangkok gitu, tapi yang plastik ya teman-teman, yang bisa dia bawa di tempat piring itu, dia bawa kemana-mana terus nggak dikembaliin lagi. Nah, aku juga kan yang repot, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, itu teman-teman, dia tuh lagi main-main, entah dia tuh mau pungut apa, dia mau kasih masuk di yang dia pegang itu, di mangkok-mangkoknya. Itu tuh mangkok empasi dia pas waktu 6 bulan ya teman-teman, itu kado dari teman satu ruangan aku pas aku itu akikahannya Arsy. Jadi Arsy tuh suka kayak mainin itu loh teman-teman, apalagi tuh kalau botol minumnya dikasihin air, dia tuh suka main-main gitu, main-main air. Nah, oke teman-teman, ini aku udah nyapuin semua. Jadi di sini aku mau kasih keluar ini pakaian dulu. Ini tuh pakaian yang udah aku cuci kemarin, tapi ini belum kering karena cuman dijemur di dalam rumah, makanya karena sekarang lagi terik panasnya, jadi aku kasih keluarin. Oke teman-teman, di sini lanjut aku mau pasang horden kolong dapur. Ini habis aku cuci ya teman-teman, dan di sini aku tuh cuman pakai tali rafia. Sebenarnya kemarin tuh udah cari-cari kayak di e-commerce, Shopee atau TikTok itu kayak itu loh teman-teman, tongkat ajaib untuk horden kolong dapur. Cuman pas aku lihat harganya terus digabung sama ongkirnya kayak mahal gitu, karena nggak ada yang dekat-dekat gitu, jadi kayak mahal gitu. Jadi makanya aku mau pakai ini dulu, tali rafia ya, namanya juga kita lagi ngirit ya, jadi ya kita nggak boleh itu jelalatan dulu matanya. Ini tuh sebenarnya susah ya teman-teman pasangnya, karena itu kalau tak pakai tali rafia kan kayak meletoh gitu di tengahnya, apalagi di sini digangguin sama Arsy, jadi kayak lama gitu. Makanya di sini aku skip aja teman-teman, aku percepat aja supaya nggak kelamaan teman-teman liatinnya.
kalau mau tunggu pas suami datang baru dia yang kerjain sih sebenarnya bisa, cuman aku tuh udah nggak sabar gitu, udah kayak gimana ya, matanya aku tuh liatnya ini kayak berantakan gitu kalau misalkan nggak dipasang horden kolong dapurnya. Makanya di sini aku pasang aja, dan ternyata lumayan rapi ya teman-teman, udah kayak 11-12 lah dengan kalau misalkan suami aku yang pasang. Nah gini nih, kalau misalkan ibu rumah tangga yang cuman tinggal di rumah sama anaknya doang, jadi kita tuh harus mandiri ya teman-teman, kita harus bisa ngerjain pekerjaan yang ada di rumah tuh sendiri, jadi kita nggak perlu untuk ngandelin suami terus gitu, karena ada kalanya suami nggak bisa bantuin kita ya. Contohnya sekarang nih, suami kan lagi kerja, makanya harus mandiri ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai, Masya Allah, sudah rapi lagi dapur aku, sudah aku pasang kolong dapurnya, maksudnya hordennya, dan ini penampakannya di bagian sini udah bersih, Masya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.